pas barang-barang tuh banyak banget, langsung yang ya ampun, aduh order tuh kayak yang nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah ya. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza dari Laundry Info. Hari ini saya lagi main di Kapten Clean Laundry yang ada di Tomang. Ini binaan Dr. Clean Management. Ini umurnya baru 1,5 bulan loh guys. Coba kita tengok hektiknya kayak apa ini di laundry umur 1,5 bulan. Wow, sudah full ya. Kalau kita lihat satuannya pun selalu ada, mesinnya selalu muter, dan ini tempatnya sampai saya juga sulit bergerak loh guys. Saya sampai sempit nih. Halo Mas Alex, lagi fokus dia. Semalam saya ada buat short di YouTube kalau per tanggal 22 ini Kapten Clean Laundry itu sudah masuk omset 18 jutaan guys. Padahal ini masih laundry umur 1,5 bulan. Nah ternyata pas saya main kesini keesokan harinya memang hektik sekali ya, memang full gitu. Coba kita lihat di ruang produksinya. Kita mampir dulu di, ini adalah instalasi di bagian belakang mesinnya. Jadi memang rapi sekali ya guys. Nih kalian bisa tengok, jadi tertata rapi gitu. Terus ini bagian spot sepatunya sudah lengkap banget di sini. Lanjut di bagian produksi. Ini sudah di bagian setrika. Hai hai Mbak. Nah ini kita sudah nambah jadi 2 orang ya untuk bagian setrikanya, karena memang kalau cuma 1 orang ini kewalahan banget guys. Wow, banyak sekali. Ini ngapain mamanya di sini? Nongkrong doang. Itu trainer dari Dr. Clean guys. Jadi memang fungsinya dia cuman untuk ngawasin quality control juga selama pendampingan. Segitu aja deh cuplikannya. Nah tadi sudah lihat ya gimana hektiknya Kapten Clean Laundry yang ada di Tomang, Jakarta Barat. Sekarang kita mau bincang santai eksklusif sama ownernya Kapten Clean, sama Bu Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh perkenalkan diri? Iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriliani. Saya pemilik dari Kapten Clean Laundry yang berlokasi di daerah Tomang, Jakarta Barat. Ya. Backgroundnya apa nih Bu? Background saya sebetulnya saya bekerja di pemerintahan dan masih aktif sampai dengan saat ini gitu. Masih aktif, ya. Masih bekerja tapi punya laundry. Iya, alhamdulillah. Nah, saya sebenarnya penasaran Ibu dari awal gitu kan. Nah, kita ungkapkan nih sekarang. Kenapa sih Ibu dari sekian banyak usaha gitu, terus kenapa Ibu memilih laundry sebagai usaha Ibu? Iya, waktu itu sih belum, masih bingung ya kira-kira. Memang kita udah ada rencana kita mau buka usaha, cuman masih bingung kira-kira usaha apa yang kira-kira tepat gitu. Nah ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut, laundry itu sangat-sangat menarik banget gitu, karena laundry itu udah terbukti anti krisis banget gitu. Karena apa? Baju itu kebutuhan utama selain daripada makanan gitu kan. Dan kemarin sempat mikir usaha makanan, tapi kemudian sepertinya lebih enak di bidang jasa laundry gitu kan. Nah terus ya karena terbukti anti krisis, kemudian yang kedua juga kebutuhan utama selain makanan. Sehari kan kita pasti ganti baju ya Mbak, sampai 2 atau 3 kali bahkan lebih gitu kan. Jadi potensi marketnya itu luas banget gitu loh. Jadi nggak khawatir sama saingan yang udah ada sebelumnya gitu. Nah karena itulah anti krisis dan kebutuhan utama kita pilih laundry gitu. Iya. Nah jadi karena anti krisis gitu ya, sudah terbukti saat pandemi itu memang banyak banget
laundry yang berdiri gitu. Iya, ya? banyak banget iya, banyak banget. Gitu. Iya. Nah, gimana ceritanya nih Bu bisa mengenal Dr. Clean? Kebetulan kan kita mewakili dari Dr. Clean Management ya. Iya. Gimana sih ceritanya kalau bisa ke Dr. Clean terus memilih Dr. Clean sebagai manajemen laundry di Kapten Clean? Iya, kebetulan kan kita di zaman era media sosial ini ya kan, informasi itu tuh sangat-sangat terbuka dan luas banget gitu. Kapanpun kita bisa cari informasi dari YouTube, dari Google dan seterusnya. Nah kemudian ya secara tidak sengaja kami menemukan konten YouTube dari Mbak Riza, Dr. Clean, kemudian tertarik kami dan menghubungi Mbak Riza, Dr. Clean. Kemudian kami diskusi, ketemuan dan seterusnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kerjasama dengan Dr. Clean dalam memulai bisnis laundry gitu. Karena kan setelah tadinya awalnya saya mau sendiri Mbak gitu kan, terus pikir kok itemnya banyak banget dan saya belum punya pengalaman sama sekali, nol sama sekali di bidang laundry gitu kan, dan menu-menu laundry itu nggak cuma 1-2 ya Mbak, tapi ratusan gitu kan. Jadi gimana nih, karena pengalaman minim manajemen, kemudian pengelolaannya dan operasional dan seterusnya lah, akhirnya kami memang membutuhkan banget bimbingan secara keseluruhan lah yang terkait dengan laundry supaya kita tuh kayak nggak capek-capek banget gitu maksudnya gitu loh Mbak. Jadi pada akhirnya kami memilih Dr. Clean karena ya Dr. Clean memang menawarkan banyak keuntungan juga sih, maksudnya kita nggak usah repot-repot menyiapkan dari nol dan semuanya gitu. Kecil-kecilnya pun sudah kita bantu ya Bu ya? Iya, dari manajemen sih terutama dan pelatihan, kemudian juga kan Dr. Clean juga punya konsep terkait dengan ruangan ya Mbak ya dan seterusnya gitu. Jadi kami kemudian diskusi, akhirnya ketemu dan nggak lama sih, cuman butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya Mbak ya untuk bisa deal sampai dengan berdiri itu 1 bulan tuh amazing banget, luar biasa banget. Cuma Dr. Clean deh kayaknya yang bisa kayak gitu. Kita proyeksi pengerjaan sendiri cuma seminggu kali ya Bu? Iya, bener-bener sampai soft opening ya. Jadi kurang lebih sih sekitar 1 bulanan lah Mbak, dari kita pertama deal sampai dengan pembangunan, kemudian operasional itu 1 bulan kurang lebih. Dan itu pun kita sudah dibantu disiapkan bahan-bahan awal ya Mbak ya, chemical awal kayak pewangi, kemudian deterjen, plastik itu dan FYI itu semua bonus sebetulnya. Bonus apa gimana Mbak? Ada yang beberapa bonus mungkin ya, makasih banyak gitu. Jadi udah terima kasih banget ya, udah terbantu banget sama Dr. Clean. Iya. Sudah percaya ke kita. Gitu. Iya. Karena sekarang banyak sekali ya Bu ya manajemen laundry, apalagi di YouTube ya. Iya. Makanya itu saya juga bertanya-tanya kenapa kok milih kita, ternyata sudah terjawab. Iya. Gitu. Nah, berarti kalau ini sudah berjalan selama 1,5 bulan ya? Iya, ya? betul. Dari opening. Iya. Waktu itu kita opening tanggal 4 ya, Bu ya? Iya, 4 September. Iya. Nah, pasti nih setelah opening itu kan banyak suka dukanya nih, Bu. Banget, ya. Banyak banget pasti, ya. Karena memang laundrypreneur baru banget dari nol, baru lahir banget. Iya, benar-benar. Betul. Untuk dukanya dulu deh, Bu. Dukanya apa nih di laundry nih? Ketika Ibu menjadi ownernya sendiri nih di laundry sendiri. Iya, pertama sih memang Mbak ya. Pertama dari SDM-nya. SDM itu tuh Mbak ya. Karena mereka juga belum pernah punya pengalaman di laundry. Jadi kita harus betul-betul ngawasin juga ya Mbak ya. Dan saya juga sebagai pemilik juga belum pernah juga Mbak. Jadi di sini tuh seluruhnya mulai dari pemilik yang namanya SDM itu harus benar-benar belajar gitu loh Mbak. Yang mana trial and error juga sih sebetulnya Mbak gitu kan. Apalagi pada saat itu kita promonya diskon 50%. Itu tuh langsung barang-barang tuh banyak banget. Langsung yang ya ampun, order tuh kayak yang gak berhenti-berhenti. Alhamdulillah ya, maksudnya gak bersyukur sih. Maksudnya bukan tidak bersyukur, tapi bersyukur banget. Cuma ya itu tadi, prepnya untuk SDM-nya tuh bener-bener singkat banget ya Mbak. Jadi kita kayak gelagapan gitu sih. Itu aja sih SDM-nya yang agak agak kesulitannya kayak begitu. Dan
ternyata apa ya namanya, semua permasalahan itu baru ketemu pada saat sudah operasional gitu. Betul. Awalnya itu kan hanya ngebayangin doang kan, misalnya oh gampang kok laundry itu cuman kayak masukin baju ke mesin cuci ya kan, kemudian gosok dan packing gitu kan, tapi ternyata lebih kompleks dan lebih rumit daripada itu guys. Jadi harus rasakan sendiri deh, nggak bisa diomongin. Betul. Iya benar-benar. Memang, bisa merasakan hektiknya itu ketika sudah Betul, buka operasional, ya, betul Bu, ya. betul banget. Meskipun waktu itu di Dokter Clean juga sudah melihat gimana hektiknya Dokter Clean itu Yes. betul. saat customer datang, Ya. terus produksi banyak dan sebagainya. Tapi ini benar-benar karena ownernya ngerasain sendiri. Benar-benar. Gimana waktu promosi Hmm. yang 50%, mungkin sehari bisa berapa kilo waktu itu ya Bu ya? Sekitar 50 kiloan lebih juga sih Mbak, 50 Kemarin sih kiloan hampir lebih. 100 sih. Iya, Itu hampir baru ada hampir promosi 100 loh, beberapa. baru 2-3 hari bisa. Makanya kenapa kaget gitu. Kaget banget, kaget. Jadi dukanya di bagian SDM ya, Di Bu, bagian ya? SDM-nya, Karena iya, belum siap. karena belum terlalu Nah siap itu ya. aja sudah pakai manajemen Bu. Bayangin Bener banget. kalau belum pakai manajemen pasti trial errornya lebih. Lebih banyak banget, ya. Itu pun saya juga masih sering maksudnya gini, masih sering bertanya sama dokter Clean ya, karena kebetulan kan kita memang masih dibina dan dibimbing sama dokter Clean. Di pada saat operasional itu kami juga banyak nemuin kendala dan banyak konsultasi juga dengan dokter Clean seperti apa solusinya gimana gitu. Jadi senang aja sih dengan ada dokter Clean tuh kita kayak bisa ada temen sharing gitu kan, berbagi pengalaman dan masalah gitu sih. Iya. Nah itu tadi dukanya. Kalau Iya. sukanya Bu, sukanya selama 1,5 bulan sudah sudah menjalankan laundry ini, ternyata gimana sih sukanya si bisnis laundry ini? Sukanya bisnis laundry itu apa ya? Kita tuh nggak perlu takut sama saingan. Artinya selama kita ngejaga kualitas, ya kan, kemudian juga pelayanan, itu pasti customer akan balik ke kita gitu. Jadi di sini pun terus terang nih Mbak Riza nih ada sekitar 7-8 laundry yang sudah ada di sekitar kami gitu kan. Sempet deg-degan juga, bahkan sempet ngomong juga ke Mbak Riza, gimana nih Mbak, kira-kira kok banyak banget nih udah ada banyak laundry, kira-kira kita udah bisa dapat order nggak ya gitu kan. Nah kemudian disemangatin nih sama Mbak Riza, bisa kok Bu, malah justru itu lebih bagus. Kayak saya sampai lebih bagus, apa nggak takut saingan gitu kan. Ternyata setelah saya jalanin apa yang diomongin sama Mbak Riza dulunya itu ternyata terbukti gitu loh. Kuncinya di situ sih, kualitas dan pelayanan Mbak Riza. Jadi kita nggak takut sama Yang lebih murah. Iya, yang lebih murah, saingan-saingan kita, dan juga kita karena terkait dengan jasa ya. Jadi FYI marginnya lumayan loh. Jadi yes betul. Setuju banget Itu sukanya gitu loh. Jadi nggak takut saingan dan marginnya lumayan karena memang ini kan jasa ya. Jasa dan ini kebutuhan utama, beda sama mungkin yang produk kayak maaf misalnya sembako atau apa gitu kan, dia mungkin marginnya nggak terlalu besar dengan jasa gitu. Setelah saya jalanin jasa ternyata ini banget, beda banget gitu loh, jauh banget gitu. Memang untuk modalnya awal di depan Yes, itu besar, gede gitu banget. Bu, ya. Ya lumayan lah. Tapi untuk berjalannya, kalau sudah berjalan ya itu kita tinggal ya jasa itu, jadi kita nggak perlu Ya. banyak-banyak nyetok barang dan sebagainya. Yes, betul. Muterin uangnya itu. Gitu. Iya, Jadi, iya. tinggal jasanya itu gimana kita kasih kualitas ya Bu ya. Kualitas dan Kita- pelayanan. Bisa Kualitas dan hargain pelayanan. itu, dan itu kita bisa hargain itu bukan sesuai dengan harga pasar. Yes, Iya nggak? betul, Kalau betul. beberapa barang Iya. mungkin itu kan kita harus ngikutin pasar ya, harganya berapa. Kalau jasa enggak. Dan satu lagi Mbak Riza, oh ya, selain pelayanan dan kualitas itu kepercayaan. Itu nomor satu, harus jujur. Kita dulu awal-awal walaupun ada 5.000 Mbak di dalam kantong gitu ya, atau 100 perak pun gitu ya Mbak, itu pasti kita kembalikan. Nah sampai waktu itu kita pas balikin ke customer itu, sampai customer tuh bilang, kita tempelin di atas di atas packingannya, sampai customer bilang, oh yang kayak gini juga balik lagi gitu. Maksudnya kayak nggak nyangka kok bisa balik lagi gitu. Mungkin ya, saya mungkin di tempat lain enggak mungkin ya, tapi kok di kita bisa balik lagi gitu. Hal-hal yang kecil kayak begitu ternyata jadi nilai plus kita juga Mbak. Jadi jujur, kepercayaan, itu pasti customer balik lagi tuh. Iya. Setuju. Iya. Itu juga diterapkan di Dokter Clean. Yes, Benar. iya. Itu modal utamanya. Karena Betul. biasanya ada juga customer yang ngetes
Ya, Betul. FYI Mbak, waktu dalam posisi 1 minggu kita baru opening dan itu kiloan, kita nemuin kalung emas. Wow. Betul, Kalung kita emas. kita nemuin kalung emas ya kan? Mungkin terjadi loh itu loh. Iya. Nah, terus. Iya, sampai pas kita lagi sortir ya, kebetulan untungnya itu kita temukan lagi sortir. Jadi masih bisa kita selamatkan. Bukan kita mau ambil, tapi takutnya nanti masuk ke dalam selipan mesin cuci atau gimana, nggak bisa diselamatkan karena Atau mungkin hilang. putus ya. Atau mungkin putus atau rusak gitu kan, atau terselip gitu. Tapi alhamdulillahnya ditemukannya pada saat sortir, jadi langsung kita pisahkan gitu. Dan saya nggak tahu, mungkin bagian dari ngetas kali ya Mbak, atau gimana itu Mbak? Bisa jadi. Bisa jadi ya, karena kalung emas loh guys. Kalung emas. Oke, itu Iya. sukanya ya. Jadi Yes. sukanya memang usaha laundry ini usaha jasa. jadi Jasa kita marginnya bisa, lumayan. menentukan margin sendiri Yes. tanpa menyesuaikan harga pasar. Dan nggak Seperti perlu itu. takut sama saingan. Betul, Iya. karena semua ada kelasnya ya Bu ya. Yes, betul. Betul. Iya. Nah, ini kan baru buka 1,5 bulan, tapi kemarin Ibu juga udah dinas keluar-luar gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Udah ditinggal-tinggal itu setelah opening berapa lama itu Bu? Setelah opening 1 bulan lebih sih memang, karena memang selama 1 bulan itu memang harus apa ya Mbak ya, intens ya. Intens karena disitulah kita ketemu dengan trial error, kemudian masalah-masalah dan seterusnya, itu kita bisa temukan tuh padat banget, itu full paket masalah itu full paket masalah itu di 1 bulan pertama. Iya, 1 bulan pertama. Setelah 1 bulan mulai terbaca apa namanya Mbak, ritme kerjanya, kemudian Peluangnya di mana? iya betul. Pelayanan yang mungkin disukai customer itu yang seperti apa, yang apa gitu ya. Iya, itu semua sudah mulai terbaca itu kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan, dan setelah 1 bulan itu hanya tinggal ini aja sih Mbak, kayak semacam maintain dan perbaikannya kecil-kecil, nggak yang masif, bukan masif ya, apa ya, yang nggak sesignifikan 1 bulan pertama. Setelah 1 bulan itu ada perbaikan sedikit-sedikit, nggak banyak, dan tinggal maintain kualitas yang ada, itu sih. Jadi 1 bulan itu perjalanan operasional laundry itu jadi lebih mudah, jadi bisa ditinggal-tinggal gitu. Itu menurut saya udah waktu yang cukup singkat loh Bu. Gitu ya Mbak ya? Karena dulu saya buka laundry itu saya butuh 1 tahunan. Masya Allah, bayar lama banget ya. Bisa ditinggal gitu ya Mbak? Ditinggal, saya nggak mikirin produksi, saya nggak mikirin gimana ada Iya. kecelakaan, ada kesalahan kerja gitu-gitu ya. Nah itu kurang lebih 1 tahun saya berani untuk baru pulang kampung. Gitu. Iya, agak-agak, iya. Ini sudah dipersingkat dalam waktu 1 bulan, itu sudah bisa ya Iya. katakanlah kayak autopilot gitu ya Bu ya. Yes, betul, autopilot gitu. Tinggal memantau. Ada masalah pun juga sifatnya kecil ya Mbak ya, maksudnya nggak terkait dengan sistem cara kerja, itu udah nggak terlalu ini lagi, kayak awal-awal aja gitu. Makanya saya terima kasih banyak nih sama Dr. Clean, untuk waktu 1 tahun itu bisa dipersingkat 1 bulan gitu loh, bisa ditinggal-tinggal, ya. Oke Bu, saya mau tanya selanjutnya. Katanya udah mau buka laundry lagi nih. Kemarin Pak Adit sempat info lagi renovasi gitu kan. Nah, kenapa kok cepet banget dia pengen buka lagi? Ngerasa bisnis ini bagus, atau karena lingkungan, atau mungkin punya sendiri, atau karena timingnya tepat nih buat buka laundry lagi karena musim hujan? Iya. Itu sih sebenarnya karena kita pertama kita merasa bahwa laundry ini bisnis yang udah pas banget buat kita gitu kan. Nah, kayaknya sih benar-benar kita mau fokus di usaha laundry ini. Nah, kebetulan juga kita punya tempat, lokasi ya kan, dan bisnis laundry ini menjanjikan gitu kan. Jadi insya Allah ya, kalau kita berusaha, berikhtiar, bisnis laundry itu nggak akan rugi, insya Allah ya. Jadi dengan memberanikan diri dan nekat sih lebih tepatnya Mbak, akhirnya kita memutuskan untuk kita ekspansi lagi, nggak jauh juga sih dari tempat kita yang pertama, untuk buka lagi gitu loh. Karena ya menjanjikan banget sih Mbak gitu loh. Jadi menurut saya kecepatan juga dibilang enggak juga ya, maksudnya gitu. Jadi kita momennya pas aja. Juga ya. Apalagi kita udah belajar banyak juga kan dari Dr. Clean. Jadi ya bismillah, semoga
bisa berjalan lancar dua-duanya gitu. Siap. Terus beliau nanti membuka di Lampung juga ya Bu. Insya Allah nanti pelan-pelan. Siap. Iya. Terus harapannya untuk Kapten Clean sendiri gimana Bu untuk perkembangannya visi ke depan gitu? Ya, insya Allah sih harapannya tentu bisa berkembang lagi kan. Kalau ini kan hanya maksudnya tahap awal sudah berjalan dengan baik insya Allah ya, juga dibantu dengan dokter Clean juga. Nah tahapannya sih mau mengembangkan lagi mungkin cabang-cabang gitu. Jadi kita sudah menetapkan bahwa kita mau fokus untuk usaha laundry gitu loh. Karena ya itu tadi mungkin saya mau ikut Mbak Riza deh kayaknya deh, fokus di laundry gitu. Usaha laundry karena memang bener-bener enak banget sih kalau menurut saya kalau kita udah bisa ngejalaninnya ya Mbak ya gitu loh. Kalau masalah ya pasti akan selalu ada ya kan ya. Tapi ya insya Allah lah Mbak pasti akan selalu ada jalan keluar ya solusinya. Yang penting kita ikhtiar terus ya maksimal gitu. Dulu saya Mbak. dicibir loh Bu. Iya. Karena saya kan memang backgroundnya kesehatan gitu kan. Iya. Benar-benar terjun nyuciin baju orang. Iya sih betul. Udah dicibir dulu. Iya Begitu betul. juga dengan Bu Febri nih. Ini udah udah di pemerintahan, udah bagus ya kan, udah cantik, udah cakep lah. Udah ini ya. Iya. Sekarang nyuciin baju orang. Nyuciin baju, bener. Melakukan pekerjaan kotor sih lebih tepatnya, pekerjaan kotor gitu. Iya. Pekerjaan kotor mencuci. Tapi ternyata Bu Febri sendiri merasakan menyenangkan ya. Menyenangkan, fun banget ternyata laundry itu fun banget gitu. Fun banget dan maksudnya ya lebih banyak yang bisa diimprove juga sebenarnya. Banyak yang bisa diimprove dan kalau udah jalan tuh kayak udah autopilot gitu. Jadi kita nggak harus repot-repot kayak. Sebulan autopilot, Bapak Ibu masih kerja coba. Iya, alhamdulillah dimudahkan ya sama Allah juga ya. Oke, statement terakhir Lois. Terakhir ya. Terakhir. Nggak terasa loh, enak banget nih soalnya ngomongin laundry nih guys. Terus ini Bu, terakhir nih motivasi buat yang nonton YouTube channel ini Laundry Info. Biasanya kan orang-orang yang nonton ini memang lagi cari referensi ya. Betul ya. Kayak Bu Febri dulu kali ya. Iya, cari informasi ya. Nah, mungkin ada motivasi yang buat yang baru nonton gitu kan, terus yang baru punya niat nih buat buka laundry. Apa tuh Bu motivasinya? Memang di awal orang itu banyak mundur itu dari laundry itu memang pertama masalah modal sih Mbak. Betul. Tapi maksud saya itu bukan satu kendala yang utama ya. Yang penting di mana kita ada niat, kemudian kita juga Mbak fokus. Bismillah pasti bisa gitu, nggak usah khawatir masalah balik modal. Iya, balik modal. Atau enggak, mungkin biasanya gitu ya. Iya, jalan atau enggak. Modal banyak, jalan apa enggak ya gitu. Iya, jadi memang terasa di depannya gitu kan dan udah modalnya besar, kemudian juga nggak jalan usahanya gitu kan ya. Jadi kayak yang ragu-ragu itu hilangkan gitu loh. Bismillah, yang penting niat kita baik ya kan, insya Allah akan ada jalannya. Apalagi dibantu juga nih sama dokter Clean gitu loh. Jadi motivasi untuk gimana ya nanti udah modal mahal-mahal nggak jalan, udah mahal-mahal rugi gitu loh. Itu tuh nggak usah khawatir deh. Pokoknya kita Bismillah kita pasti bisa dan kita harus sharing juga sih Mbak. Maksudnya harus ada orang yang sudah punya pengalaman lebih dulu di laundry untuk meminimalkan risiko kegagalannya gitu loh dan mempersingkat trial error gitu ya. Yes, dan mempersingkat trial error. Jadi motivasinya ya itu. Nggak usah ragu, bismillah pasti bisa gitu. Pasti bisa ya. Jangan ragu kalau kalian sudah menemukan manajemen yang tepat. Entah itu mau di dokter Clean atau enggak yang menurut kalian tepat. Bisnis laundry itu banyak banget yang kadang buka-buka aja gitu ya. Yeah. Tapi ternyata terus nanti buka 2 bulan ternyata nggak berkembang, Yeah. akhirnya tutup. Iya, betul. Padahal waktu itu betul. Dia
Modalnya juga lumayan. pakai uang, Iya, kan? lumayan, iya. 40 sampai 50 juta itu juga lumayan Iya, banget loh. iya, Dan akhirnya lumayan. mungkin tidak stuck ataupun bahkan tidak Iya. berkembang sama sekali, itu kan sayang gitu. Mm-mm. Mending melakukan sesuatu yang lain untuk mengumpulkan modal Yes. mungkin, ataupun kayak bersabar sedikit, Yes. cuman tetap laundry di benar-benar yang mesin-mesin dan segala macam itu yang memang benar-benar kapasitasnya untuk laundry gitu. Iya. Betul. Oke, gitu teman-teman, kita bincang santainya dengan Ibu cantik ini. Makasih Mbak Ibu, Riza. terima kasih sudah Sama-sama. bersedia untuk diwawancarai ala-ala gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang cari referensi, kemudian mau mulai berpikir untuk usaha apa ya, kira-kira laundry cocok apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi buat teman-teman semua. Iya. Oke, thanks for watching teman-teman. Semoga kalian juga sehat selalu. Ikuti terus video dari Dr. Clean. Kalau kalian mau juga seperti Bu Febri yang di manajemen oleh Dr. Clean Laundry, bisa kalian kontak nomor di bawah ini. Thanks ya teman-teman. Bye. See, Thank dah. you.